Ini aku akan sharing firman Tuhan, kebetulan tema ya atau judul yang diberikan adalah faith over feelings. Jadi kita akan belajar mengenai iman. Ya, satu hal yang pasti di dalam dunia kekristenan itu sudah klise. Ya, sudah sering mungkin ya kita tahu lah kita harus beriman sama Tuhan. Tapi to be honest, dalam mempersiapkan hal ini juga firman yang nggak mudah buat aku sampaikan, karena di dalam membaca firman Tuhan dan menyusun materi ini, sebelum aku berpikir apa yang harus aku sharing sama family, sebenarnya firman ini point out dulu kepada aku sendiri, ya. Karena seringkali kita sadar nggak sadar terlena gitu loh, kita berpikir wah kita sudah orang Kristen yang taat, kita anak-anak Tuhan yang udah rajin beribadah, bahkan rajin pelayanan, urusan iman tuh udah urusan yang udah pasti lah, masa sih enggak gitu ya. Tapi kita find out seringkali di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, ya khususnya di berbagai situasi yang mungkin terasa berat. Di situ kita baru akhirnya bisa sadar, betulkah kita sudah memiliki iman sama Tuhan, dan apakah kita sudah punya iman yang benar sama Tuhan. Nah, karena seharusnya iman yang benar pasti akan memberikan kekuatan. Nah, itu yang aku mau share. Iman yang menguatkan. Pertama-tama untuk mengerti tentang iman, aku mau kembali ke basic, kita masuk ke dalam kamus sendiri untuk mengerti apa sih yang dimaksud dengan kata faith. What is faith? Menurut Oxford Dictionary, faith itu adalah to trust. Ya, to trust in somebody's ability or knowledge, trust that somebody or something will do what has been promised. Ya. Iman itu adalah trust, percaya kepada seseorang atau sesuatu bahwa mereka punya kapasitas dan pasti akan melakukan apa yang dijanjikan. Nah, apa untuk bisa kita mengerti lebih detail lagi, aku juga pengen cari tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan trust itu apa? Gitu ya. Apakah trust itu cuman oh iya tahu, percaya kok pasti bisa, pasti ini akan terjadi. Tapi trust itu ternyata artinya lebih dari itu, family. Ya, di dalam Oxford juga, trust itu adalah to have confidence in somebody, to believe that somebody is good, sincere, honest, dan lain-lain. Dan yang paling penting apa? To believe that something is true or correct, that you can rely on it. Jadi, yang dimaksud dengan faith itu adalah kita mempercayai seseorang atau sesuatu, bukan cuma sekedar kayak, oh ya, percaya secara kata-kata. Tetapi kepercayaan itu membuat kita mau untuk rely, untuk bersandar, untuk mengandalkan dan menaruh hidup kita, membangun hidup kita di atas kepercayaan itu. Ya, jadi kita boleh ngomong, oh ya saya percaya sama Tuhan, oh ya saya percaya sama papa saya percaya sama mama saya percaya sama apapun gitu ya. Tetapi faith itu bukan cuma sekedar percaya di kata-kata, tapi betul-betul kita mau mensandarkan hidup kita. Ya, menggantungkan hidup kita terhadap apa yang kita percaya itu. Nah, ini hal yang sederhana mungkin, tapi sebenarnya bukan hal yang bisa kita permainkan. Ya, it's not a game in life. Untuk memilih kepada siapa kita mau beriman. Kepada siapa kita mau bersandar. Karena kepada siapa atau kepada apa kita bersandar itu akan sangat menentukan hasil akhir. Apakah kita bisa tetap teguh, apakah kita bisa tetap berdiri kuat di tengah situasi apapun, atau akhirnya kita runtuh. Ya. Kalau misalkan sekarang aku bisa berdiri tegak karena kakiku masih kuat, tapi kalau misalkan dikasih sebuah tugas untuk nggak boleh pakai kekuatan kaki, dan pilih satu benda untuk menopang badan aku supaya tidak terjatuh, dan aku dikasih dua opsi, untuk bersandar sama mimbar ini, atau bersandar sama tembok ini. Tentu kalau semua family dikasih tas yang sama, kita akan memilih untuk bersandar di tembok ini. Karena kita tahu tembok ini kuat. Tembok ini sanggup, tembok ini nggak akan jatuh. Kalau aku bersandar di mimbar ini, ketika aku beratin sedikit, dia akan jatuh. Dan ketika itu jatuh, aku pun akan ikut terjatuh juga. Jadi apa? Kepada siapa kita bersandar, kepada siapa kita taruh iman kita,
Itu sangat berpengaruh sama hasil akhir. Dan like it or not, terkadang kita baru bisa menemukan jawaban iman kita tuh sebenarnya sama apa atau sama siapa. Itu adalah ketika kita di tengah situasi yang sulit. Terkadang ketika hidup itu lagi begitu nyaman, susah untuk mendapatkan jawaban yang sempurna kepada siapa kita beriman. Contohnya, kenapa kita akhirnya bisa tahu bahwa Ayub itu sungguh-sungguh beriman cuman sama Tuhan. Bahkan setan sendiri ngenyek. Setan sendiri menantang Tuhan. Oh, Ayub belum tentu betul-betul setia beriman sama engkau, karena engkau begitu memberkati dia. Hidupnya begitu makmur, begitu diberkati secara materi. Dengan apapun itu. Coba semuanya diambil. Apakah dia masih mau setia sama engkau? Dan kenapa akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa Ayub betul-betul beriman sama Tuhan? Karena kita baca di firman Tuhan. Semua pilar yang kita pikir akan menopang kehidupannya Ayub ketika itu hilang, ketika itu diangkat. Ketika semua kekayaannya hilang, anak-anaknya semua meninggal, kesehatannya diambil, support sistemnya gone, istrinya pun bahkan tidak mensupport dia lagi. Ayub masih bisa apa? Worship Tuhan. Ayub nggak pernah mengutuk Tuhan. Ayub masih bisa tegar dan kuat. Dia nggak bunuh diri. Dia nggak jatuh, dia nggak jadi marah-marah. Karena Ayub diizinkan untuk mengalami situasi yang sulit tersebut, akhirnya kita bisa tahu dan belajar. Oh ya betul, iman Ayub itu apa? Betul sama Tuhan. Sandaran hidup Ayub itu betul-betul Tuhan, bukan yang lainnya. Dan memang benar family, terkadang sulit untuk menemukan jawaban kepada siapa kita beriman ketika semua situasi itu baik-baik aja. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat 2-3. Nah ini ayat yang gak mudah untuk kita percaya, ya kan? Firman Tuhan bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. You must be happy. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, nih gimana caranya? Kok ketika harus menghadapi pergumulan, Tuhan malah bilang, kamu harus happy. Anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Ini paradoks banget kalimatnya. Tapi somehow kadang-kadang kalau kita betul-betul mau renungkan, setiap situasi yang berat, setiap pergumulan tadi, kamu tahu bahwa ujian terhadap iman. Karena terkadang di dalam situasi yang berat, situasi yang sulit, situasi yang gak nyaman, biasanya kita akhirnya akan menemukan jawaban di dalam hati kita. Apakah kita sungguh sudah memiliki iman hanya pada Tuhan apa enggak? Karena kenyataannya seringkali enggak. Jujur aja family, seringkali tidak. Buktinya seberapa rapuh hidup kita, up and down. Takut, gelisah sampai gak bisa tidur, anxious dan lain-lain. Ketika kita harus dihadapi dengan pergumulan. Sedangkan kalau kita bersandar sama Tuhan, Tuhan adalah gunung batu yang kuat dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Seharusnya kalau kita bersandar sama Tuhan, kita akan bisa tetap tenang, tetap menang melawan situasi apapun. Dan di tengah makanya kalau kita bicara lagi, ya terkadang kita baru tahu juga bisa mengukur kesetiaan atau faith tadi di dalam situasi yang sulit. Contohnya wedding vow, ya kan? Semua bisa tulis wedding vow yang luar biasa, ya kan? Ada yang bikin wedding vow baca template, ada terkadang gunain wedding vow sebagai momen untuk romantis. Wah, tulis kata-kata syair janji yang indah di dalam wedding vow. Ya, buat yang sudah berpengalaman menikah biasanya ketika lihat ada anak muda lagi baca wedding vow. Ya, atau yang udah nikah cukup lama lah. Biasanya udah mulai bercandain. Nanti kan Beran akan bacain wedding vow, Michelle wedding vow. Bener nggak? Yakin nggak? Ya, kenapa? Karena semuanya itu time will tell. Betul nggak? Kalau kita bisa kalau misalkan kita ya disuruh menilai family, siapa yang udah pasti terbukti setia satu sama lain terhadap janji pernikahannya?
yang lagi baca wedding vow di pemberkatan di dalam suasana yang happy, belum hadapin realita, atau kita percaya ketika seseorang yang udah janji aku akan setia sama kamu di dalam suka maupun duka, di dalam kaya atau miskin, di dalam sakit atau sehat. Ketika kita ngelihat ada seorang istri masih mau merawat suaminya, tidak pergi meninggalkan, suaminya sudah bangkrut, suaminya jatuh sakit. Siapa yang kita percaya, oh betul-betul setia. Lebih mudah untuk dipercaya. Yang sudah mengalami itu semua? Atau yang baru ngucapin di depan? Ya. Karena memang terkadang situasi yang sulit. Itu akan mereveal semuanya. Ya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kita selalu di dalam hidup ini punya dua pilihan, family. Ya. Kita mau bersandar memiliki iman sama Tuhan, atau kita mau beriman sama yang lain. Ya, yang lain itu bisa banyak. Bisa jadi uang kita, bisa jadi keluarga kita, apapun, bahkan bisa jadi kita terlalu beriman sama kemampuan kita sendiri. Ya. Di dalam hidup ini, kita selalu punya dua pilihan. Ya. Tetapi firman Tuhan menegaskan apa? Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya. Bahwa firman Tuhan bilang, barang siapa yang mau mendengar perkataanku, karena tadi faith apa? Percaya sama janji. Seseorang akan melakukan janji yang dia katakan. Makanya Tuhan bilang barang siapa mau apa? Mendengar perkataanku, mau belajar apa saja yang aku janjikan untuk hidupnya. And acts on them. Dan betul-betul mau taruh imannya, mau percaya, mau menurut. Menggantungkan hidupnya terhadap janji itu, Tuhan samakan apa? Dia sama seperti seseorang yang membangun rumah di atas batu. Dan ketika apa? Hujan datang, badai datang, rumah itu nggak akan rubuh. Tetapi barang siapa yang sudah mendengar perkataanku, nah ini kayak lebih tepatnya buat kita sebenarnya orang-orang Kristen ya, yang sudah sering dengar janjinya Tuhan, firman Tuhan sudah sering belajar. Tetapi memilih untuk tidak menyandarkan hidupnya, tidak mau beriman sama janjinya Tuhan. Dia sama seperti apa? Orang yang membangun rumah di atas pasir. Yang ketika situasi yang sama menghadang, bahkan maka rumah itu akan segera rubuh. Ya. Jadi selalu ada dua opsi. Apakah kita mau beriman sama Tuhan? Apakah kita mau beriman sama yang lain? Ya. Dan Tuhan juga bilang di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ini ayat yang sering kita ulang-ulang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan, yang menaruh imannya sama Tuhan. Karena dia akan apa? Seperti pohon yang ditanam, like a tree planted by the water that extends its root by a stream. Yang paling penting apa? And does not fear when the heat comes. Heat comes, ya panasnya datang, panasnya dialamin. Tapi apa? Does not fear. Yang daunnya tetap hijau, yang gak akan anxious di dalam tahun-tahun kekeringan dan tetap bisa menghasilkan buah. Jadi kunci untuk bisa bertahan family khususnya di tengah situasi yang begitu sulit seperti sekarang. Ya. Kalau kita mau baca berita, kita mau ikutin semua news tentang apa yang terjadi di dunia ini. Mulai dari peperangan yang gak ada habisnya, isu yang semakin panas, sakit yang kayaknya baru terus nih tiap hari. Makin aneh-aneh aja. Dan khususnya yang paling hot adalah perekonomian. Ya, nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi secara global gimana perang tarif negara satu sama lain mengah. Dan mungkin semua hal yang terjadi itu juga menginfeksi kita saat ini. Memberikan dampak dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Dan di situasi ini sehingga semakin penting untuk kita bisa jawab dan temukan kepada siapa kita bersandar. Karena kalau kita mau bersandar kepada hal-hal lain selain Tuhan, percayalah family kita nggak akan kuat, kita nggak akan sanggup, kita pasti akan breakdown. Dan kita pasti nggak akan bertahan sampai akhir. Tapi kalau kita mau bersandar sama Tuhan, Tuhan janji kita akan seperti orang yang membangun rumah di atas batu.
Hujan akan datang, badai pasti mungkin akan datang, tapi pasti kita akan tetap bisa bertahan dan tetap teguh. Ya. Nah, makanya firman Tuhan tulis di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Ini bagus banget. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa apa? Ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Ya. Kita kalau hidup kita lagi baik-baik aja, mungkin kita punya banyak alasan untuk bermegah dan bersombong gitu ya. Tetapi semuanya itu akan temporary, dan kita akan find out kita tuh bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa ketika semuanya itu hilang. Makanya Tuhan bilang kalau kita mau bermegah, yakinlah satu hal bahwa kita betul-betul kenal dan percaya sama Tuhan. Ya. Karena kita akan menjadi orang-orang yang akan teruji dan tahan. Gak akan breakdown. Walaupun semua hal yang menopang kehidupan kita untuk tetap nyaman itu saat ini mungkin sedang hilang dan gak ada. Nah ini yang menjadi apa? Sebuah pergumulan besar juga gitu ya. Buat saya dan aku yakin juga buat family semua. Untuk betul-betul bisa menjawab pertanyaan apakah kita sudah beriman sama Tuhan. Satu hal yang pasti family, bahwa selain iman kepada siapa atau iman kepada apa itu baru teruji di dalam situasi yang sulit. Fakta kedua adalah sulit untuk beriman atau mempercayai sesuatu hal yang gak kita tahu. Betul gak? Kenapa mudah untuk menaruh iman sama uang? Khususnya untuk orang dewasa ya. Karena kita sudah tahu betul value dari uang. Betul gak? Dan kita sudah mengalami perjalanan hidup, apa yang bisa uang lakukan, berikan untuk kita. Betul nggak family? Makanya kita bisa mudah untuk menggantungkan hidup kita sama uang, karena kita tahu value uang itu seperti apa, kita udah paham betul. Ya, kalau nggak ada uang tuh rasanya gimana, kita udah tahu. Ya, kita sudah mengalami perjalanan, kita udah experience apa yang uang bisa lakukan dibuat kehidupan kita, makanya mudah untuk percaya atau beriman sama ada atau tidaknya uang. Tapi kalau anak kecil, gak usah jauh-jauh yang masih baby. I think Luisa udah berumur 6 tahun, dia masih belum mengerti value uang. Ya, belum ngerti tuh, oh mahal tuh maksudnya apa, murah tuh maksudnya apa, kenapa papa harus kerja cari uang, itu belum paham. Ya. Anak kecil belum tentu menggantungkan hidupnya sama uang karena dia belum mengerti, dia belum kenal uang itu apa. Ya, dia belum punya pengalaman sendiri bagaimana rasanya ada uang, nggak ada uang, dia nggak tahu. Dia taruh imannya sama papa mamanya. Ya. Dia nggak tahu sejauh bahwa percuma ada papa mamanya, kalau papa mamanya lagi nggak ada uang, nggak bisa sekolah juga, nggak bisa beli makan juga, nggak. Yang dia tahu kalau ada papa mamanya semua pasti beres. Karena yang dia kenal papa mamanya. Yang dia udah rasakan kasih sayang dia dapat dari papa mamanya. Dia belum mengerti tentang uang. Tapi kalau kita udah dewasa, tadi kenapa kita bisa percaya dan menggantungkan diri kita sama uang? Karena kita sudah kenal, kita sudah tahu, dan kita sudah mengalami. Ya. Jadi nggak mungkin fakta kedua untuk bisa percaya, beriman kepada sesuatu atau seseorang yang kita nggak kenal. Jadi kalau sulit buat kita sekarang untuk beriman sama Tuhan, kuncinya cuma satu sebenarnya. Pertanyaannya cuma satu. Kita udah kenal Tuhan belum? Apakah kita sudah cukup bersekutu sama Tuhan, menjalani keseharian kita sama Tuhan untuk sampai akhirnya kita aware dan merasakan apa yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup kita dan akan perbuat buat hidup kita. Seringkali akhirnya itu yang membuat kita sulit untuk beriman sama Tuhan karena kita nggak kenal. Pengenalan itu penting, family. Itu yang akan membuat kita bisa gampang terombang-ambing atau enggak. Sebagai contoh, kalau misalkan aku lagi nggak ketemu papa, ya mungkin lagi terpisah, aku lagi keluar kota, terus ada seseorang telepon aku, Bray, buruan datang, pulang. Gue lihat bapak lo tuh lagi mau bunuh diri. Karena kemarin bokap sempat cerita sih, kayak dia lagi stres banget tuh sama bisnisnya udah gak tahan.
cepetan Bray pulang, bokap lo mau bunuh diri. Do you know my response? Apakah aku akan panik? Mati bapak gue udah mau bunuh diri. Apa aku akan gak percaya? Jawaban aku adalah aku gak akan percaya. Aku akan tenang aja. Kenapa? Because I know my dad. Aku udah saksiin perjalanan hidup papa. Ada gak ada uang, susah ataupun apa, papa adalah orang yang paling kuat di family. Kita anak-anak gampang untuk takut, fear. Papa adalah benteng terakhir. Gak pernah tuh gak happy. Gak pernah tuh gak kayak stress out sampai gak bisa tidur. Aku sering gak bisa tidur kalau lagi stres. Papa mah tidur aja. Jadi kalau ada yang bilang, bapak lo udah lagi mau suicide, gak akan panik aku. Kenapa? Because I know my dad. Kalau ada lagi yang bilang sama aku, your mom curhat. Mama kamu jelek-jelekin kamu. Katanya kok kamu gak kayak cici atau dede kamu sih, kamu kurang ini, kurang itu. Aku juga gak akan percaya atau sakit hati sama mama. Kenapa? Karena udah kenal mama. Tahu bahwa mama, biarpun punya 4 anak, sekalipun, gak pernah ada membandingkan anaknya satupun. Gak pernah ada keluar kata-kata yang negatif. Mama selalu percaya sama apa yang anak-anaknya bisa lakukan. Gak pernah kayak, kamu gak akan bisa lah, kamu kurang, gak pernah mama. Jadi kalau ada yang bilang, mama jelekin anak-anaknya, jelekin aku di orang lain, gak bakal percaya. Santai aja, gak bakal jadi kayak, mama bener ngomongin aku, parah banget mama. Oh, gak akan aku punya prasangka itu because I know my mom. Kalau ada yang bilang sama aku, istriku Livia, bilang curhat, dia nyesel nikah sama aku. Sirik sama temennya. Karena kok lihat suami temennya bisa beliin barang-barang branded ya, bisa jalan-jalan terus ke luar negeri ya. Brian kok gak bisa? Aku juga gak akan percaya. Karena aku udah kenal istriku, sekalipun istriku gak pernah nuntut apa-apa. Bahkan dari sebelum menikah, aku masih jauh belum punya apa-apa. Masih berjuang banget. Gak pernah tuh itu menjadi satu hal yang kita ributkan selama pernikahan, urusan uang. Gak pernah tuh Livia nuntut apa-apa. Bahkan di dalam kondisi punya uang pun gak pernah. Bahkan selalu ngelarang untuk aku beliin barang. Jadi kalau ada yang bilang kayak gini, gak akan percaya. Kenapa? Aku kenal. That's why aku beriman. Ya kan? Kalau aku butuh pertolongan secara finansial. Dan kalau Cimendi lagi gak betul-betul juga emergency, sampai betul-betul gak bisa nolong. Aku percaya sebisa mungkin dia pasti tolong aku. Kenapa? Karena aku tahu aku growing up, dia udah cari duit dulu, gak pernah sekalipun cici pelit sama adik-adiknya. Ada uang, adiknya dibawa makan, dibelikan barang. Jadi aku percaya. Kenapa? Karena Brandon Baron gak usah ya, kepanjangan nanti. Tapi intinya, kita sebagai satu family, to be honest, begitu kenal satu sama lain. Sampai jujur aja family kita bisa tahu siapa yang lagi turun tangga dengan dengar suara kakinya. Betul gak Brandon? Brandon bisa tebak yang lagi turun tangga siapa. Tahu suara kakinya siapa. Ini kaki mama turun. Ini Cobra ini. Turunnya kalau udah. Nah, Cobra. Dia bisa tebak. Kenapa? Kenal. Jadi gak mudah diombang-ambing. Makanya firman Tuhan bilang apa? Di Roma 10 ayat 17. Iman itu memang betul timbul dari apa? Pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan, firman Kristus. Ya, di dalam Matius 7 ayat 24 maka dibilang apa? Therefore everyone who hears this word, mereka yang mau terus memilih untuk belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan, dan gak cuma mau cari tahu tapi belajar untuk memang menurut, mulai mau berserah, mulai mau beriman dan percaya dan melakukan. Tadi kunci supaya iman bisa bertumbuh dan kita membangun hidup kita di atas fondasi yang kuat, fondasi yang benar. Ya. Kita mungkin sebagai orang Kristen seringkali makanya tadi ngerasa, kita pasti nggak akan terima kalau dibilang, masa sih kita sebagai orang Kristen nggak beriman sama Tuhan? Kayaknya nggak mungkin deh. Kita pasti beriman lah sama Tuhan. Buktinya di dalam situasi apapun kita nggak berharap sama siapapun kok. Kita selalu cuma berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Berarti kita beriman dong sama Tuhan. Ya kan?
Nah, tetapi aku justru mau bahas hal yang jauh lebih dari itu. Dan ini yang menjadi challenge terbesar buat aku pribadi ketika mempersiapkan firman Tuhan ini. Apa yang sesungguhnya kita percayai dari Tuhan? Ya betul, kita beriman sama Tuhan, kita percaya Tuhan adalah sosok seseorang yang pasti bisa kita rely dan kita andalkan. Tetapi apa yang sesungguhnya kita percayai, seberapa jauh kita kenal Tuhan? Dan sebenarnya apa yang kita expect dari Tuhan? Nah ini nggak kalah penting, family. Untuk bisa mengerti kenapa aku mau emphasize point ini, aku mau kita mengingat cerita tentang 12 murid Yesus. Yesus memanggil ke-12 orang muridnya dan mereka tinggalin segala sesuatu dan pergi ikut di dalam pelayanan bersama Yesus. Betul nggak? Pertanyaannya, family, menurut kita murid-murid Yesus ini punya iman nggak sama Yesus? Percaya nggak sama Yesus? Kalau mereka nggak punya iman, nggak percaya dari awal, mereka nggak akan mau ikut pada saat Yesus panggil. Betul nggak? Nggak mungkin Petrus mau tinggalin pekerjaannya sebagai nelayan, Matius tinggalin pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan lain-lain untuk ikut di dalam perjalanannya Yesus yang banyak kesukarannya, banyak kesulitannya kalau mereka nggak punya iman. Ya. Dan tentu iman mereka di dalam perjalanan itu juga prosesnya semakin bertumbuh. Kenapa? Karena mereka bekerja sama Yesus, mereka saksikan begitu banyak kuasa dan mujizat yang Yesus kerjakan, yang mereka lihat dan bahkan mereka alami. Mereka beriman loh sama Yesus. Tetapi ketika Yesus berada di dalam titik terendah di dalam hidupnya, ketika sudah tiba saatnya untuk Yesus menyerahkan dirinya untuk mati, pertanyaannya, di mana 12 muridnya yang beriman sama Yesus? Di mana? Terjadi pergoncangan yang besar yang membuat ke-12 muridnya takut dan pergi meninggalkan Yesus saat itu. Betul? Padahal mereka beriman tadi kita bilang. Kenapa? Karena ada dua pertanyaan penting tadi yang kita juga harus bisa jawab. Apa yang kamu percaya? Kalau kamu percaya sama Tuhan, apa yang kamu percaya tentang Tuhan? Dan sesungguhnya apa yang menjadi ekspektasi kamu untuk beriman sama Tuhan itu penting. Karena akhirnya kita tahu kenapa murid-muridnya Yesus itu beriman sama Yesus, tapi akhirnya juga tergoncang dan pergi tinggalin Tuhan. Karena what they know about Jesus, mereka tahu Yesus adalah Mesias, mereka percaya Yesus adalah Mesias, tapi konsep Mesias mereka itu berbeda. Yesus datang untuk membawa kebebasan manusia dari dosa, tapi di dalam benak mereka adalah Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat yang akan bebasin mereka dari penjajahan Roma. Betul? Dan ibaratnya tadi, karena mereka percaya, mereka tahu bahwa, oh ya Mesias dan Mesias yang akan membebaskan kita dari bangsa Roma. Iman mereka semakin growing nggak ketika melihat Yesus melakukan begitu banyak mujizat? Semakin growing, mereka semakin yakin, this is the one yang akan memberikan liberty, kebebasan kita dari bangsa Roma. Sehingga ekspektasi mereka juga semakin tinggi bahwa pasti akan tiba saatnya bangsa Yahudi bebas dari bangsa Roma. Makanya ketika hal yang mereka percaya dan mereka harapkan dari Yesus, loh kok tidak terjadi? Kok malah sekarang Yesus harus ditangkap dan mati? Semuanya itu buyar. Nah jadi pertanyaannya family, apakah punya iman sama Tuhan? Oh ya kita percaya kok sama Tuhan tahun pas ini, itu cukup. Kadang-kadang kita juga harus hati-hati di sana khususnya sebagai orang Kristen. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 makanya bilang, if only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Kalau cuma untuk kehidupan saat ini aja, di dalam hidup ini aja, kehidupan yang sementara ini kita di bumi, kita taruh harapan kita sama Kristus, kita orang-orang yang paling malang. Karena terkadang sadar nggak sadar, iman kita sama Tuhan tuh selalu cuma mentok untuk urusan hidup di bumi yang sementara ini aja. Itu yang aku sadarin.
Kita selalu mengkaitkan Tuhan selalu hanya sebatas berkat yang sifatnya material. It's true, it's fact. Yang kita selalu bergumul sama Tuhan, selalu Tuhan lepaskan aku dari permasalahan, pasti ending yang kita mau adalah kembali nyaman di bumi ini, pasti. Makanya gak sedikit juga akhirnya yang udah ngerasa, saya udah berdoa, saya udah berpuasa, bahkan saya udah gila-gilaan bergumul sama Tuhan supaya saya bebas dari krisis, saya bebas dari penyakit. Ketika ternyata itu gak terjadi, sama seperti murid Yesus, terjadi pergoncangan dan akhirnya mundur. Karena somehow iman kita cuma mentok for this life only. Sedangkan Yohanes 3 ayat 16 kembali mengingatkan kita, khususnya di dalam situasi perayaan Paskah seperti ini. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should be prosper. No, should not perish, tidak binasa, but have everlasting life. Family, ingat hal ini aku juga perlu remind. Bahwa the reason kenapa Yesus mati buat kita, apa yang menjadi concern Yesus terutama buat hidup kita masing-masing, sehingga dia willing untuk give up everything, bahkan nyawanya sendiri untuk mati. Not for prosperity, bukan hanya untuk hidup ini aja. Ini fact yang mungkin kita nggak terima. Susah untuk terima, masa iya? Tapi firman Tuhan berkata demikian. Bahwa satu hal yang kita percaya, kita concern adalah buat Tuhan yang paling penting kita selamat dan punya hidup kekal. Itulah reason. Kenapa apa? Yesus sampai give up everything. Bukan to be prosper. Bukan untuk menjadi orang yang gak ngalamin masalah. Tapi seringkali kenapa kita juga berasa kita udah punya iman sama Tuhan tapi mudah tergoncang. Karena ternyata iman kita jujur aja salah. Kita selalu berpikir bahwa kalau ikut Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar. Pasti kita nggak akan dibiarkan susah berlarut-larut lama. Pasti hidup kita akan selalu A, B, C. Kita punya standar supaya itu membuat kita bisa hidup di jalan di bumi ini tuh bahagia. Tapi ketika itu nggak terjadi, akhirnya seringkali iman kita tergoncang kan. Bahkan aku ingat mungkin Papa pernah sharing cerita suami istri yang waktu itu kita masih kecil di Sport Club Kelapa Gading ya. Used to be Christian dan pindah agama ke Buddha. Kenapa pindah agama? Dia bilang, agama tuh cocok-cocokan. Gitu, aku ingat tuh statement itu. Karena waktu aku jadi Kristen, bisnisku susah. Aku ganti agama ke Buddha, mendadak bisnisku maju. Jadi iman tuh, agama tuh cocok-cocokan. But it can happen juga buat kita. Kita mau setia apa enggak sama Tuhan? Kita masih mau bersyukur apa enggak sama Tuhan? Kita masih mau percaya betul-betul Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan gak lepas tangan. Kita ukur semua dengan situasi yang kita alamin. Karena kita cuma berharap sama Tuhan, bahwa Tuhan adalah selalu Tuhan yang membebaskan kita dari krisis, tapi biarin firman Tuhan walaupun gak nyaman buat kita, kasih kita fakta. Memang sungguh betul ada cerita di mana Rasul Petrus, karena melayani Yesus, karena mengabarkan Injil harus ditangkap dan dipenjara. Dan kita baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 6 sampai 11, di sini peristiwa di mana Tuhan utus malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara. Peristiwa ini begitu ajaib sampai-sampai kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9, maka Petrus mengikuti malaikat itu keluar dari penjara, tetapi Petrus tidak menyadari bahwa apa yang sedang dilakukan oleh malaikat itu adalah suatu yang sungguh-sungguh terjadi. Petrus mengira itu hanya suatu penglihatan. Begitu amazed-nya Petrus sama mujizat yang Tuhan lakukan untuk membebaskan dia dari krisis, mengeluarkan dia dari penjara, sampai Petrus nggak percaya ini real. Mungkin ini cuma mimpi, mungkin ini cuma penglihatan. Yes, betul. Ada peristiwa di mana memang Tuhan lepasin Petrus dari penjara. Tuhan lepasin Petrus dari penangkapan. Tetapi kita tahu, pada akhirnya, di akhir hidupnya, Petrus nggak dibebasin. Petrus mati. Begitu juga dengan Paulus. Betul? Tuhan izinkan Paulus masuk penjara. Ada momen di mana Tuhan bebasin Paulus dari penjara. Tapi ternyata
Ada momen juga akhirnya Paulus dibebasin dan harus mati dipenggal. Itulah kembali kepada murid Tuhan Yesus. Ketika perspektif iman kita selalu hanya sebatas hidup di bumi ini saja, sama seperti murid Yesus akhirnya menganggap salib Kristus itu, pengorbanan Kristus adalah sebuah kekalahan. Kalau kita cuma mau menilai iman juga sama Tuhan untuk hidup di bumi ini, kita akan lihat gimana sih tanggung jawabnya Tuhan buat Petrus. Dia udah setia, dia udah pelayanan. Kok Tuhan gak bebasin dia dari penjara? Terus? Harusnya terus dong Tuhan. Bahkan kalau perlu, dari awal setiap mau ditangkap, masuk ke penjara, licin aja terus keluar, gak pernah bisa ketangkap. Gitu dong Tuhan harusnya. Tapi tadi, buat Tuhan yang paling penting itu bukan segala sesuatu yang temporer di bumi ini. Tetapi ujungnya apa? Keselamatan kita apa? Dan hidup yang kekal. Makanya minggu lalu firmannya juga sebenarnya berat. Tapi itu juga belajar banyak. Kita belajar tentang godly sorrow. Ya kan? Bagaimana bisa bersyukur di tengah kedukaan. Bahwa sesungguhnya family makanya. Minggu lalu kita belajar. Kalau memang ternyata baru dengan menghadapi segala pergumulan atau kedukaan, itu adalah menjadi momen supaya kita bisa menilai kembali hidup kita. Memperbaiki hidup kita. Belajar kesalahan kita. Mau berbalik sama Tuhan. Mau bertobat. Kalau memang ternyata jalurnya harus itu, Tuhan akan izinkan. Kenapa? Karena buat Tuhan yang paling penting ujungnya hidupmu, nyawamu selamat. Aku nggak cantumin ayatnya, tapi kita tahu. Tuhan bilang apa? Kalau matamu membuat kamu berbuat dosa, cungkilah daripada seluruh tubuhmu binasa. Kalau tanganmu membuat engkau berdosa, potonglah. Kan kita kesannya lihat ayat ini ekstrim ya. Tapi sebenarnya ayat ini mengandung hatinya Tuhan. Buat Tuhan, yang paling penting apa? Pada akhirnya kamu selamat. Nah kalau kita mau beriman sama ini, kita akhirnya bisa ngomong, Tuhan engkau pasti tahu yang terbaik. Biarpun situasinya sulit, aku percaya pasti ini yang terbaik. Terbaik buat aku, terbaik buat hidupku. Nah, itu yang harus kita belajar sudah imani sama Tuhan, family. Bukannya berarti kayak, oh jadi nggak boleh ya berharap sama Tuhan untuk keluar dari kesesakan. Boleh banget dan harus banget, Tuhan minta kok. Tetapi memang kenyataannya tidak selalu. Tidak selalu, family. Terkadang memang Tuhan pasti izinkan dan mungkin izinkan. Nah inilah perbedaan iman. Kalau kita cuma taruh iman sama Tuhan untuk kehidupan saat ini, ketika kita baca ayat yang bilang bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Di dalam Matius sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga kasih tahu, murid-muridnya bertanya tanda kesudahan seperti apa. Yesus bilang kan, akan ada peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa, akan terjadi kelaparan. Wah, kita kalau misalnya cuma berpikir hidup di bumi ini aja, pasti dengar itu takut. Dan ketika melihat hal itu pelan-pelan mulai terjadi, yang terjadi takut. Tetapi bukannya aku juga nanya, bukannya kalau misalnya memang sekarang hidup makin berat, memang Tuhan udah bilang di akhir zaman akan berat? Dan bukankah mungkin memang kalau ini belum akhir zaman, berarti nanti akan semakin sukar. Tapi kalau kita punya iman yang benar, justru kita harusnya melihat semua peristiwa ini ternyata, oh berarti Tuhan udah mau datang nih. Bukankah harusnya itu justru kasih joy ya, sebagai orang-orang yang menanti kedatangan Yesus kedua kali? Tapi akuin aja kadang-kadang memang enggak, karena lupa kita. Kita selalu udah sibuk, kita selalu terlena bahwa hidup itu tentang keseharian kita aja. Tentang apa yang kita alamin sehari-hari, sehingga itu membuat kita apa? Lupa. Jadi betul faktanya bahwa lebih dari sekali makanya Tuhan melakukan mujizat yang mengeluarkan seseorang dari kesesakan. Dan aku yakin di dalam pengalaman hidup kita, yang sudah mengalami berbagai banyak kesesakan dan permasalahan, kita juga udah pasti saksikan. Lebih dari sekali Tuhan mengeluarkan kita. Tetapi jangan biarkan kita akhirnya punya iman bahwa
Hal itu pasti akan terus terjadi sehingga ketika mungkin suatu saat kita harus dihadapin pergumulan yang jauh lebih panjang, jauh lebih sukar, sampai-sampai kita berpikir ini jalan keluarnya ada di mana, akhirnya iman kita runtuh juga sama Tuhan. Karena buat Tuhan yang penting semuanya itu pasti untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk menghancurkan, dan untuk supaya kita pada akhirnya apa? Selamat. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego juga sama kan? Kalau kacamata dunia lihat, harusnya bahkan nggak boleh masuk dapur api dong. Tuhan harus lolosin mereka dong dari dapur api dong. Not even masuk. Tetapi mereka masuk juga. Dan puji Tuhan, Tuhan selamatkan mereka. Mereka nggak mati di situ. Mereka bahkan tidak terbakar, tidak merasakan panas di situ. Tetapi mentalnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu memang udah siap-siap mati. They don't know bahwa akhirnya mereka akan selamat. Tapi makanya firman Tuhan di dalam Daniel 3 ayat 17-18, ini adalah statement of faith yang luar biasa dari Sadrak, Mesak, Abednego. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us. Sanggup Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami percaya, pasti sanggup untuk mengeluarkan kami dari apa? Api yang menyala ini, dan pasti akan sanggup membebaskan kami dari tanganmu ya Raja. Kami yakin gak ada keraguan Tuhan yang kami percaya itu sanggup. But, even if he does not. Tapi, walaupun ternyata sekalipun tidak. Let it be known to you. Ketahuilah Rajaku, that we are not going to serve your gods. Or worship the golden image that you have set up. Sekalipun tidak. Ya. Nah, ini sesuatu hal yang kita harus belajar mulai saat ini. Buat aku juga secara pribadi, semua masalah itu pasti Tuhan sebenarnya sanggup untuk selesaiin. Jangan pernah berhenti percaya itu. Tetapi sekalipun tidak. Iman kita juga gak akan runtuh karena kita percaya semua itu pasti ada maksud yang lebih baik. Jadi akhirnya kita jalanin hidup ini bisa beda. Kita bisa punya hati itu yang lebih berserah. Ingat peristiwa di Getsemani ini adalah iman yang sesungguhnya yang Yesus ajarin. Di doa terakhirnya sebelum memasuki saat-saat akhir yang berat. Kita tahu firman Tuhan menuliskan Yesus begitu gelisah, begitu anxious. Anxiousnya luar biasa sampai mencucurkan keringat darah. Dan dia berdoa, Bapa apa? Sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Tetapi kehendakmu. Karena iman sesungguhnya itu adalah bukan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya kita. Seringkali iman kita seperti itu. Kita percaya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Tetapi the real faith adalah kayak Tuhan Yesus. Apa? Percaya sama Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi, apapun itu. Sehingga kita tahu di dalam proses menjalaninya, Yesus tetap bisa kuat dan bertahan sampai dia berkata, it is finished. Ya. Memang gak mudah kan, family kayaknya gak mau percaya kan hal kayak gitu kan. Karena lebih nyaman buat kita untuk mempercayai, tenang, jangan khawatir, apapun pergumulanmu pasti ada jalan keluar, percaya saja pasti terjadi. It's comfort untuk percaya hal itu. Tapi di satu saat yang bersama ini juga bisa menjadi bom waktu yang suatu saat meledak untuk mempercayai hal itu. Kalau kita berpikir bahwa selalu hidup sama Tuhan itu urusan di bumi ini aja. Pasti nyaman banget dengar khotbah, apalagi di tengah ketakutan ketika aku belajar firman Tuhan juga itu akan kasih kenyamanan. Brian, tenang aja, apapun yang pergumulan yang kamu hadapin saat ini, pasti kamu akan laluin. Tapi sayangnya pas aku belajar firman Tuhan, nggak gitu juga gitu.
Justru akhirnya membuat aku melihat perspektif yang berbeda bahwa, dan so far aku menyimpulkan, situasi yang seperti ini yang mungkin kita alamin semuanya berat itu, ternyata tetap membawa dampak baik buat hidup kita. Ternyata itu kembali meriset hati kita. Karena manusia biasa cenderung akan berubah dan lupa sama Tuhan ketika semua hidup itu baik-baik aja. Nah ini adalah makanya iman yang akan bisa kasih kita perspektif dan kekuatan yang berbeda. Ya, bahwa mungkin mungkin situasinya akan tetap terjadi sesuai dengan yang tidak kita harapkan. Ya. Tetapi kita percaya bahwa semua tetap dalam kendali Tuhan. Bukan berarti Tuhan lepas kendali. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tapi memang berarti Tuhan izinkan untuk terjadi. Tujuannya cuma satu. Itu adalah jalan yang terbaik yang akan mendatangkan kebaikan buat kita, yang akan membuat kita tidak binasa. Tetapi jangan khawatir, family. Sebagai penutup, ada 3 janji Tuhan yang perlu kita bawa pulang. Pertama, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, ini satu hal juga yang kita harus percaya. Berarti seberat apapun pergumulan yang kita rasakan, percayalah Tuhan tahu kita pasti punya kapasitas untuk menang dan overcome. Berarti kalau masalahnya begitu berat, percayalah kita berarti begitu kuatnya dengan Tuhan untuk bisa overcome. Jadi ini janji Tuhan. Walaupun kita akan diizinkan melawan, menghadapi pergumulan, jadilah kuat tetap beriman. Karena semuanya ini adalah biasa, kamu pasti akan sanggup untuk overcome. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jangan khawatir. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa? Kuatkan dan teguhkanlah hati. Jangan jadi kecut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bahkan di tengah lembah kekelaman sekalipun. Yesaya 46 sampai 4. Ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya. Jadi family, apa yang aku mau share saat ini adalah bahwa yuk kita sama-sama belajar di dalam pergumulan kita untuk punya iman sama Tuhan. Jangan berhenti hanya untuk punya iman sama Tuhan, percaya bersara bahwa oh Tuhan pasti hal baik akan datang, ya, kesesakan akan berakhir dan lain-lain. Tapi justru mulai belajar beriman bahwa yang pasti Tuhan gak akan tinggalin dan Tuhan pasti tahu yang terbaik. Kalau ternyata jalan keluar belum datang, belajar untuk tetap bisa punya ketenangan dan enjoy, karena berarti ada satu proses yang Tuhan lagi mau kerjakan di dalam hidup kita, supaya kita bisa berubah dan kembali di-restore. Dan kalau mungkin memang ternyata kita nggak tahu, kita udah keburu hidup kita berakhir, dan jawaban doa itu belum tiba, kita sampai akhir juga nggak akan goyang. Ya. Karena family, don't worry. Ya. Memang hidup di bumi ini, di tengah dosa ini, ya pasti masalah nggak ada habisnya. Makanya kalau kita mau berharap hidup yang nyaman di bumi ini, ya nyaman bentar, pasti nggak lama ada berita susulan lagi. Gitu. Tapi makanya jangan lupa fokus bahwa Yesus mati to give us eternal life. Dan di eternal life itu baru Tuhan janjikan no more. Ya kan? No more pain. No more sickness. No more tears. Never crying again. Jadi taruhlah harapan kita sama janji Tuhan yang ini. Ya.
bahwa memang semuanya ini akan berlalu. Don't forget bahwa hidup kita ini hanya temporary semuanya, gitu ya. Jadi tetap be strong, tetap berani, tetap berserah. Tuhan tahu yang terbaik, ya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, Tuhan yang gak akan pernah tinggalkan janji Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap mau gendong kamu. Selamanya kamu gak pernah ngerepotin. Ya, aku akan tetap mau menanggung kamu terus. Ya. Setia takkan berubah tuh selamanya, walau banyak yang tak ku mengerti, badai